sobat kuliner, kita akan mempraktekkan tentang proses pembuatan rendang daging. Sebenarnya untuk pembuatan rendang, bahan utamanya tidak hanya daging, tapi bisa menggunakan hati, bisa menggunakan kalun dan sebagainya. Tapi kali ini ya saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan rendang daging. Untuk proses pembuatan rendang daging, ya bahan-bahan yang kita butuhkan daging. Ya, dagingnya sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Sedangkan untuk kacang merahnya ya sebanyak 150 gram itu adalah kacang merah yang sudah dalam kondisi basah. Dalam artian sudah direbus kemudian ditimbang beratnya 150 gram. Bisa juga kita tambahkan dengan kentang kerikil. Nah, untuk penggunaan kentang kerikil nanti kentangnya tidak perlu dikupas, tapi cukup dicuci bersih. Lalu bahan lainnya ya adalah santan kental. Ini santan kentalnya sebanyak 750 gram. Selanjutnya santan cair. Ini santan cairnya itu jumlahnya 250 gram. Bahan yang lain adalah bundo. Ya, bundo yang tadi sudah saya jelaskan proses pembuatannya. Ini adalah proses untuk membuat bundo. Bundo dibuat dari kelapa parut, selanjutnya disangrai sampai dengan nanti kelapanya warna kuning kecoklatan, bahkan cenderung coklat tua. Nanti kalau sudah warnanya coklat tua, kemudian kita haluskan menggunakan cobek sampai keluar minyaknya. Disangrai sampai warnanya coklat seperti ini. Selanjutnya selagi masih panas kita haluskan. Selanjutnya dihaluskan untuk membuat bundo. Ya, proses menghaluskannya itu harus masih dalam kondisi panas. Coba Anda perhatikan. Nah, ini kalau kondisinya panas sebentar saja dia sudah lembut dan nampak keluar minyaknya. Untuk 1 kilo daging adalah 4 sendok makan. Dari 60 gram kelapa parut maka kita bisa mendapatkan bundo kurang lebih sekitar 2 sendok makan. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat rendang dengan bahan dagingnya sebanyak 500 gram. Nah, itu adalah bahan-bahannya ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bumbu yang dibutuhkan. Bumbunya yang pertama adalah cabai merah sebanyak 100 gram. Lalu di sini bawang putih 5 siung. Selanjutnya kemiri sebanyak 8 buah. Rempah-rempah itu sebelum kita haluskan itu disangrai lebih dulu. Kemudian ini asam kandis ya, asam kandisnya yang kita butuhkan 3 buah. Ini adalah garamnya 5 gram. Selanjutnya ini ada lengkuas muda 25 gram. Terus sama ini juga jahenya, terus kemudian kunyitnya yang dibutuhkan cukup 5 gram saja. Selain itu kita butuh kayu manis, terus selanjutnya ada kapulaga, lalu ada pala, selanjutnya cengkeh. Nah, kemudian kita juga ada 3 batang serai serta daun jeruk ya. Langkah pertama adalah dagingnya dibersihkan, kemudian dipotong. Potongnya ukurannya kurang lebih sekitar 4 cm kali 3 cm seperti ini ya, jadi cukup tebal. Dan ini sudah dipotong, sudah dicuci. Bumbu yang segar kita bisa menghaluskannya menggunakan blender. Kita kecilkan dulu volumenya sehingga proses menghaluskannya biar tidak terlalu lama. Yang kita gunakan tadi ada lengkuas muda sehingga bisa kita blender aja. Oke, untuk proses menghaluskannya kita bisa menggunakan cairan berupa santan cair. Untuk rempahnya ya kita haluskan menggunakan cobek biar teksturnya benar-benar lembut ya. Ini yang pertama kita haluskan lada butir dengan jinten, lalu kita tambahkan pala, kita tambahkan
kemudian kemirinya. Langkah berikutnya ya, dagingnya kita masukkan ke wajan ya. Kemudian bumbu rendangnya, jadi bumbu rendangnya tidak perlu ditumis. Ini bumbu rendang yang sudah kita haluskan, langsung kita tambahkan asam bawang, lalu kapulaga, cengkeh, cabai manis, serta serai yang sudah dikoprol. Nah, ini tinggal kita rebus sampai dengan dagingnya. Tinggal kita rebus, kita boleh tutup rendang ini ya, karena nunggu dagingnya lunak. Minyak sedang. Ini cairannya masih banyak, kita tunggu aja sampai cairannya berkurang atau hampir habis. Kalau sudah berkurang, nanti baru kentang kerikil atau kacang merah kita masukkan, lalu terakhir kita tambahkan santan kentalnya, sehingga kita biarkan aja. Kita tutup kembali. Aromanya sudah kecium. Kita masukkan kacang merahnya, selanjutnya kita tambahkan santan kentalnya, kita rebus kembali. Selanjutnya kita lihat ini santannya sudah berkurang ya, sudah hampir kentang rendangnya. Kemudian kita lanjutkan, kita masukkan bumbunya, dan kita tambahkan garam, kita tidak perlu menambahkan gula. Dalam proses pengolahannya bumbunya tidak perlu ditumis, karena ya, penggunaan santan yang banyak, penambahan gelondong otomatis menyebabkan rendangnya sudah berminyak. Rendangnya sudah matang, cairannya sudah mulai mengering ya. Kemudian kita sajikan. Ini merupakan salah satu masakan terenak di dunia. Oke sobat kuliner, ini hasil praktek kita kali ini ya, rendang ya, daging ya. Mudah-mudahan Anda bisa dengan mudah mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah kita praktekkan. Oke, selamat mencoba ya, see you next video.